Assalamualaikum, jumpa lagi di channelnya Kang Sukindawar. Sobat Kang Sukindawar semuanya, semoga tetap sehat dan semangat senantiasa dalam rahmat dan berkah karunia-Nya. Amin. Sobat Kang Sukindawar semuanya, akan saya ajak untuk mengenal tanaman benguk. Simak video selengkapnya. Kang Sukindawar masih berada di lokasi program Kampung Iklim maupun program Kampung Berseri Astra Bantala Abhyudaya yang ada di Pedukuhan Kroco, Kalurahan Sendang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain ditanami tanaman sayur, lahan pekarangan warga masyarakat Pedukuhan Kroco dimanfaatkan untuk menanam tanaman benguk. Tanaman benguk adalah tanaman yang merambat dan tidak butuh perawatan yang khusus. Tanaman benguk akan berbunga berwarna putih dan ungu. Sobat Kang Sukindawar, mari kita lihat lebih dekat bunga tanaman benguk. Masya Allah, luar biasa, sungguh indah warna bunganya. Tanaman benguk ini merambat, ada yang di pohon singkong, pohon pepaya, pohon pisang, dan pohon-pohon yang tumbuh di dekatnya. Masya Allah, sungguh indah dan menakjubkan bunga benguknya. Bunga benguk akan mengering dan rontok berjatuhan seiring bersamaan dengan munculnya kuncup calon buah benguk. Sobat Kang Sukindawar, ini akan saya dekatkan lagi kameranya. Jelas-jelas ini akan terlihat kuncup buah benguknya. Di lahan pekarangannya Mbah Sabto ini, semua tanaman benguknya pun juga tumbuh subur sekali. Dalam satu pohon tanaman benguk itu ada yang baru berbunga dan ada pula yang sudah berbuah. Sobat Kang Sukindawar, inilah benguk yang masih muda dan ini bisa disayur loh, tentu dengan melalui beberapa proses tentunya, baik itu kulitnya maupun biji benguknya. Kang Sukindawar sering dimasakkan sayur benguk muda ini atau yang disebut sayur cecek benguk. Kang Sukindawar sering melihat penjual sayuran di pasar-pasar maupun penjual sayuran keliling juga menjual cecek benguk ini. Insya Allah di lain waktu Kang Sukindawar bisa membuat liputan atau video khusus sayuran cecek benguk. Ini adalah tanaman benguk di lahan Mbah Sabto yang berada di atas bank sampah. Dibiarkan tumbuh begitu saja, merambat di berbagai pohon yang ada. Tanaman benguknya ini bisa berbuah besar-besar dan panjang-panjang. Tanaman benguk di lahan pekarangan Mbah Sabto ini masih muda, tidak dipanen untuk dijadikan sayuran cecek benguk. Tanaman benguknya akan dipanen nantinya ketika benguknya sudah tua. Sobat Kang Sukindawar, kita pindah ke lahan pekarangannya milik Mbah Samidi. Di sini buah benguknya sudah berwarna kuning dan ini menandakan sudah tua, benguknya bisa dipanen. Bahkan banyak juga benguknya itu yang sudah kering di pohon namun belum dipanen, padahal harusnya sudah dipanen. Namun di lahan milik Mbah Samidi yang lainnya, beberapa tanaman benguknya yang sudah tua itu juga sudah dilakukan pemanenan. Bahkan mungkin sudah dikupas dan dikeringkan dan dijual ke pasar.
Mungkin karena sedang sibuk atau ada pekerjaan yang lainnya, sehingga Mbah Samidi dan Mbah Sinem belum bisa melanjutkan kembali pemanenan kacang benguknya. Kang Sugi melihat tanaman benguk yang di lahan Mbah Samidi ini, baik yang masih basah maupun kering, itu bagus semua. Sobat Kang Sugindawar, ini kita pindah ke kebunnya Kang Kemin. Sobat Kang Sugindawar semuanya, mari bersama-sama kita lihat proses pemanenan benguk bersama Kang Kemin di lahan pekarangannya. Untuk menaruh petikan benguk, Kang Kemin membawa ember sebagai wadahnya. Kang Kemin memetik benguknya satu persatu, baik yang masih basah maupun yang kering namun sudah tua dan bisa dipanen. Menurut Kang Kemin, ini sudah pemanenan benguk untuk yang kedua atau yang ketiga kalinya. Lahan pekarangan Kang Kemin, baik yang ada di depan rumah, baik yang ada di samping rumah maupun di belakang rumah, itu banyak ditanami tanaman benguk. Karena menanam benguk itu sangat mudah, tidak membutuhkan perawatan khusus, jadi ketika sudah tumbuh dibiarkan begitu saja, tanaman benguk tetap akan berbuah. Mungkin karena sudah tidak ada getahnya, sehingga Kang Kemin tidak perlu memakai sarung tangan dalam memetik buah benguknya. Untuk mendapatkan kualitas yang bagus, benguk-benguk yang sudah dipanen tadi kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Alhamdulillah, Kang Sugindawar ikut senang, benguk hasil panenan Kang Kemin ini semuanya bagus. Dalam menjemur benguk ini, Kang Kemin juga sering mengolak-alik benguknya agar bisa kering secara merata dan sempurna. Jika benguk yang dijemur itu sudah kering, betul-betul kering, kemudian dilakukan pengupasan. Pengupasan benguk cukup dengan menggunakan alat yang sangat sederhana saja. Kegiatan mengupas benguk ini untuk memisahkan biji benguk dari kulitnya, dalam bahasa Jawanya itu sering disebut nutuk atau nidik benguk. Benguk yang penjemurannya itu betul-betul sampai kering, itu akan mempermudah dan mempercepat dalam pengupasannya. Biasanya Kang Kemin ini dalam melakukan pengupasan benguk atau nidik benguk dibantu oleh istri dan anak-anaknya. Kacang benguk ini merupakan sebagai bahan utama dalam pembuatan tempe benguk. Insya Allah di lain waktu Kang Sugi bisa juga membuat liputan atau videonya tentang proses pembuatan tempe benguk. Tempe benguk yang diolah dan namanya itu menjadi sengek benguk itu sudah menjadi makanan khas di Kulon Progo. Menurut Kang Kemin, saat ini sedang tinggi harga jual benguknya. Dan inilah benguk yang sudah dikupas dan ternyata bagus sekali, tidak diserang hama ulat, dan ini adalah jenis benguk yang berwarna putih. Setelah selesai dikupas, benguk ini nanti siap untuk dijual ke pasar dan biasanya nanti akan diolah oleh pengrajin tempe benguk. Sekian dulu Sobat Kang Sugindawar semuanya, liputan tanaman benguk sebagai komoditas pangan lokal. Jangan lupa ikuti terus channelnya Kang Sugindawar. Berikan dukungan agar channelnya Kang Sugindawar terus berkembang.